Firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat ini sudah sering kita dengar. Tapi apakah bertumbuh di dalam kehidupan kita? Apakah kita dapat melakukan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kita dalam proses belajar. Peristiwa ini terjadi ketika Lazarus mati. Dan kedua saudara-saudaranya sedih. Sementara Yesus masih melayani Tuhan. Kemudian kita lihat di situ. Yesus datang. Dia melihat disongsong oleh Marta. Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21 itu. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan. Saudaramu akan bangkit. Kita tahu Lazarus sudah mati. Tapi dengan kehadiran Tuhan di tempat itu, suasana menjadi berubah. Kasih dan kemurahan Tuhan itu ada di dalam setiap hati orang yang berserah kepadanya. Hari-hari lepas hari kita hadapi ini bukan hari yang gampang. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita, pandemik ini seolah-olah menghambat kita untuk memuji, mempermuliakan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, disinilah kesempatan kita menjadi saksi. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang memiliki hidup. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan bagi kita. Ini yang selalu kita gunakan. Memang kita hidup di Indonesia. Indonesia adalah pemerintahan kita. Sehingga kita diminta, ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 13:4. Dikatakan bahwa pemerintahan ini adalah hamba Tuhan. Sebagai orang yang percaya akan kasih kemurahan Tuhan, kita juga belajar untuk taat kepada pemerintah. Oh, haleluya. Begitu hebatnya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya menyadari itu. Hari lepas hari Tuhan pelihara kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh pada hari ini kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayakah? Di sini dikatakan, percaya saja. Nanti Tuhan yang bekerja. Percaya tidak hanya percaya. Aku percaya. Tetapi apakah jiwa roh kita ikut percaya? Bibir memang bicara aku percaya. Tapi hati dan pikiran kita apakah percaya dengan kuasa Yesus Kristus yang memiliki nyawa. Memiliki kehidupan. Saya ulangi lagi ayat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Mungkin secara pikiran kita mati sudah. Bagaimana mengatasi ekonomi, bagaimana mengatasi hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Tuhan memberi jalan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan kepadaku.
Filipi 4 ayat 13. Disitulah kita yakin, yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala. Marta, seorang yang sepertinya tidak melekat seperti saudaranya Maria. Marta ini satu dari antara yang dicatat di dalam kitab. Sibuk, sementara Maria duduk di depan kaki Yesus, mendengarkan firman. Karena dia tahu Tuhan adalah yang mempunyai hidup. Demikian juga kita, saudara. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau belajar apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sehingga ayat 27, Yohanes 21 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Oh, luar biasa. Kepercayaan Marta kepada Tuhan ini tidak main-main lagi. Tidak menganggap sepele. Aku percaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membicarakan, aku percaya, roh tubuh jiwa kita juga bersatu mengatakan, aku percaya. Karena jangan terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan. Tubuhnya kemana, jiwanya kemana, rohnya kemana. Tetapi itu harus menjadi satu. Seperti Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan aku satu. Luar biasa Bapak Ibu. Ada satu peristiwa di Alkitab itu yang kadang-kadang kita heran sendiri. Karena kita membaca bukan baca koran. Tapi kita membaca Alkitab. Firman Tuhan. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita turut di situ semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu peristiwa yang ini juga terjadi. Di mana engkau baringkan? Ini pertanyaan Tuhan kepada orang banyak di situ. Di sana tuh. Mereka berbondong-bondong datang ke sana. Mereka melihat. Kemudian Marta datang. Sudah 4 hari Tuhan. Dia busuk. Yesus bukan Tuhannya orang mati. Tetapi Tuhannya orang hidup. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Bapa kurah pengusahanya. Di mana engkau baring? Kemudian mereka datang. Mereka berdoa. Yesus berdoa. Semua orang melihat bagaimana kuasa doa Tuhan saat itu. Luar biasa. Lazarus. Lazarus. Tuhan panggil seperti itu. Tidak kita hanya Lazarus. Tidak. Tapi ada roh kita yang ikut juga membaca. Memperhatikan titik komanya. Lazarus. Ada tanda di situ Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Lazarus yang sudah 4 hari mati. Ternyata tidak busuk. Dia keluar. Masih terikat tubuhnya dengan kain kafan. Inilah yang kita minta. Kalau Tuhan sudah menolong yang lain, kita pasti ditolong. Dan Tuhan tidak hanya menolong saja, tapi dia meminta kepada kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Perut lapar mungkin tidak jadi masalah. Tetapi yang penting, aku hidup bersama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Itu yang ada di dalam kitab kita. Yang berjumlah 66 angka Alkitab. 6 angka penciptaan manusia. Satu peristiwa lagi
yang terjadi di Yohanes 4. Di situ dikatakan ada perempuan yang datang kepada Tuhan, yang saat itu dia sedang apa? Sedang istirahat. Tuhan sedang istirahat. Kemudian ada seorang perempuan, dia katakan, percayalah kepada. Ayat 21 Yesus katakan, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini adalah pernyataan yang dicatat. Pernyataan Tuhan yang dicatat dalam Injil Yohanes. Yohanes senantiasa memandang Tuhan itu adalah anak Allah. Hari lepas hari. Kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu kemana arahnya kita berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan tahu dengan kehidupan kita. Percayalah, lakukanlah yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita. Kita menyembah dia di dalam roh, di dalam kebenaran. Yohanes 4 itu juga mengatakan ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia. Saya tekankan lagi Bapak Ibu. Supaya ini tertanam lebih dalam. Barang siapa menyembah dia. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Semua yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sehingga kita membacanya dengan iman. Tidak kita membaca seperti baca koran. Kita membaca dengan iman. Dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk pikiran kita dibukakan. Untuk hati kita dibukakan. Sehingga kita berada di dalam Tuhan. Kita rasakan sekarang ini. Ini bukan perkara yang gampang. Pandemik ini bukan perkara yang gampang. Apakah kejadian ini seperti kejadian ketika Nuh? Hanya 8 orang yang diselamatkan. Tapi pada hari ini, siapa yang percaya kepada Tuhan, pasti diselamatkan. Haleluya Bapak Ibu. Biarlah hari lepas hari kita hadapi. Bahwa Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Apalagi yang mau kita katakan. Kita bicara tentang dunia. Dunia tidak menolong kita. Tapi lebih baik kita bicara tentang Tuhan. Dia pasti menolong. Pasti. Sebagaimana kita lihat. Petrus ketika dia melihat Tuhan. Ada angin. Dirasakan. Dia tenggelam. Oleh karena itu memang angin itu datang. Angin-angin itu datang di dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan, tolong. Permohonan kita, seruan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Yeremia 33 ayat 3 itu. Karena kita adalah anak-anaknya. Seruan kita itu didengar. Dalam nama Yesus. Kita boleh minta apa sama Bapa. Tapi apakah itu di dalam nama Tuhan Yesus? Kalau tidak, sia-sialah apa yang kita lakukan.
Oleh karena itu, jerih payahmu, Tuhan katakan. Jerih payahmu, ini firman Tuhan. Tidak sia-sia ketika kita menyebut nama Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, dia tahu siapa kita yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, belajar hari lepas hari mendekat kepada Tuhan. Kita lihat banyak orang yang hidup di dalam kesusahan. Kita mau menjadi saksi. Kalau Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kasih, kita juga memperhatikan saudara-saudara kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menjadi saksi Tuhan. Karena banyak hal-hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Itu pesan yang terakhir di dalam Matius 28. Jadilah saksi-saksiku. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi saksi Tuhan? Ini perlu dipertanyakan. Apakah kita sudah berkemenangan di dalam Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 5. Kita adalah pemenang. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, Tuhan campur tangan. Saudara tidak bisa melihat dia. Karena dia adalah Tuhan yang roh. Tuhan kita itu roh. Bukan Tuhan berhala. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Saya lanjutkan. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah. Allahnya huruf kecil. Berhala. Jadi Allah kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dengan sesaat, sepersekian saat. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, menangis berlutut dan memuji-muji Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjadi saksi. Apalagi memenangkan jiwa. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki, karena kita yang bisa menyebut, bisa melakukan firman Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Biarlah renungan pada pagi hari ini membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah membawakan firman. Saya serahkan kepada Bapak Makmur. Ya. Baik, terima kasih firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta John. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar jadi pelita dalam kehidupan kita, berkat dalam kehidupan kita. Baik, lanjut dengan acara kita, Bapak Denny Limbong, baca ayat Pak. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Tolong Demikian. Pak agak dipisah sama handphone yang satunya Pak. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, dia akan melindungi engkau, menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri, dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Amin. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan Amin. akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita lanjut dalam Mazmur 121. Demikian, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Amin. yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, sebelum doa syafaat yang dibawakan Ibu Agnes Sekarmadi Jaya, kita angkat satu pujian Ki yang berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Selesai angkat pujian, Ibu masuk doa syafaat ya Bu ya. Ibu Endang doa syafaat ya Bu ya. Selesai. Kita udah angkat pujian.
Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pagi kami boleh persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mencari wajah Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru, untuk sukacita yang baru ketika kami boleh masuk di dalam hadirat Allah. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami setiap hari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Pak John Anwar Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, biar kami boleh menampilkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang boleh melihat Bapa dan orang boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh diberi kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih untuk persekutuan kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah korban pujian kami. Terimalah korban syukur kami Tuhan. Terimalah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, pagi hari ini, seberapa yang ada pada kami pagi ini Tuhan, kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan yang kami kasih Tuhan. Bapa, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biar Kau sendiri yang mengampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Tuhan, ampuni ya Tuhan, sehingga Kau berkenan Tuhan untuk memulihkan bangsa ini, memberkati bangsa ini Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan, melewati masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Banyak orang yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya, bagi mereka yang sakit Tuhan. Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan Bapa. Biar penyakit itu Tuhan tidak membawa pada kematian Tuhan. Biarlah yang mati adalah virus-virus itu di dalam tubuh-tubuh orang yang sakit Tuhan. Tapi tubuh jiwa roh kami bangkit Tuhan. Bangkit dan menerima kemenangan dari Tuhan. Bapa, terima kasih di dalam kesakitan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Di dalam isolasi mandiri, di rumah-rumah sakit, ketika mereka bersendiri Tuhan. Biar mereka boleh bersendiri dengan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, berkati para pemimpin kami, mulai dari Presiden kami Pak Jokowi, para menteri, para gubernur, TNI, Polri, dan semuanya Tuhan. Biar Tuhan pakai Tuhan para pemimpin kami Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga keamanan negeri kami ini Tuhan, dari segala roh-roh radikalisme, roh-roh terorisme Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan keamanan atas bangsa kami. Biar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai. Shalom ada atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, biar mata-Mu terarah kepada bangsa ini ya Tuhan. Dan serta memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika kami merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami percaya, maka Tuhan yang akan memulihkan negeri kami Tuhan dan memberkati bangsa kami. Sehingga bangsa kami dipulihkan, disembuhkan, diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih karunia-Mu, untuk belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami.
atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan hamba-hambamu yang tergabung di dalam doa pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati Tuhan. Kepada Bapak Hari Sakaria, kepada Ibu Elhera, Ibu Alfrida Rida, Pak Denny Lembong, Ibu Endang Puji, Bapak Helsiki Panggabian, Pak hambamu Pak John Anwar, Bapak Makmur Sitomeang, Ibu Rahayu, Ibu Winarni Narni. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hamba-hambamu Tuhan yang sudah berdoa pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu juga tercurah atas setiap hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang memberkati semua kehidupan kami anak-anak-Mu yang setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Sebelum ditutup dengan Bapak Pendeta John, doa Bapak kami dan doa berkat, perlu saya umumkan untuk kita yang bertugas besok ya, Bapak Ibu ya. Besok yang bawa firman dari Bapak Denny Limbong ya Pak ya. Ya, renungan pagi ya Pak ya. Dan puji-pujian dibawakan oleh Ibu Rahayu ya Ibu ya. Boleh ya Bu ya, Ibu Rahayu ya, besok ya. Dan untuk doa syafaat, saya serahkan besok untuk Ibu Alfrida Rida, ya Ibu ya. Besok doa syafaat ya Ibu ya, Ibu Rida ya Ibu. Salam Ibu, Ibu Rida. Besok pagi, Ibu doa syafaat. Ibu Rida. Salam, Ibu Rida. Salam Ibu, Ibu Rida besok pagi doa syafaat ya Ibu ya. Salam. Halo, shalom. Ya, besok Ibu doa syafaat ya Bu ya. Besok pagi ya Bu. Dan firman sudah, Rahayu sudah ya. Yang bacakan besok untuk ayatnya saya serahkan ke Ibu Agnes ya Bu ya. Besok pagi ya Bu. Bacakan Mazmur 91 dan Mazmur 121. Selesai firman ya Ibu ya. Baik. Terima kasih. Itulah yang bertugas untuk besok. Supaya perlu juga dicatat Pak Hari. Supaya dibuat di brosur ya Pak Hari ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Saya serahkan ke hambanya Bapak Pendeta John Anwar untuk menutup doa pagi kita dengan doa Bapak kami dan doa berkat Pak. Silakan Pak. Buka suaranya Pak. Mute-nya Pak. Suaranya buka Pak. Kita baca, kita doa Bapa kami bersama-sama. Sebelum saya tutup dengan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini Makan secukupnya dan dan ampunkan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita lepas kami dan kalau punya kuasa sampai. Mari kita angkat tangan kita. Kita tadahkan, kita mohon kebelas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa. Kuasa kasih-Nya senantiasa memperhatikan kita dari surga. Dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa menolong kita lewat Roh Kudus-Nya, kasih dan kemurahan-Nya. Karena kita tahu Bapa memberkati kita,
Bapa juga menyinari kita dengan terangnya. Sehingga kemanapun kita pergi, terangnya bersinar di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Kita adalah biji mata Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, kuasa kasih-Nya menyertai kita yang menjadi milik. Amin. Haleluya. Saya serahkan Pak Makmur. Terima kasih yang pagi hari ini, yang pada melayani di pagi hari ini. Semua